Selamat malam Bapak Ibu semua di gereja maupun di Zoom maupun di YouTube ya. Kita akan lanjut membahas Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 7 sampai 12. Silakan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 12. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Oke. Bapak Ibu, tema malam hari ini Kristen taat hukum. Bukan Kristen taat hukum, Kristen taat hukum, tanda tanya. Masih perlukah seorang Kristen taat hukum? Hukum itu Taurat bahasa Ibraninya. Ya. Saya harus memperjelas dulu. Taurat itu berarti hukum. Hukum. Yang pertama ini ya, arti pertama hukum. Arti kedua, ajaran. Ya, hukum ini terdiri dari moral, aturan moral, perintah moral gitu ya, dekalog. Lalu mispatim, sosial, dan kukim, ritual. Di dalam ajaran ini terdapat kisah-kisah atau edot, kisah-kisah. Ya kisah-kisah. Kisah-kisah ini seperti kalau di Indonesia, kancil dan buaya, malin kundang, itu ada pesan-pesan moral juga. Ya, ada pesan moral juga. Tapi banyak ke mitologi, banyak ke tradisi ya. Saya mau menjelaskan apa yang menjadi ajaran Yakobus. Ya. Apakah sebagai seorang Kristen kita meniadakan hukum? Kita tidak lagi terikat sama hukum. Akhirnya anti hukum. Apakah seperti itu? Ya, kita akan bahas ya, tapi Anda harus pegang ini. Jadi pada saat saya menjelaskan, ada yang bingung, coba cek di sini, maksudnya yang mana? Gitu ya. Karena kalau ngomong Taurat atau hukum, ini luas. Gitu ya. Yakobus mengajarkan agar kita taat kepada Allah. Ya. Pasal 4 ayat 7 dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Kalimat pendek ini sebetulnya kalau dijabarkan luas. Ya. Yakobus mengajarkan agar kita taat kepada Allah. Mau disubordinasi oleh Allah. Itu sama dengan melawan iblis. Taat kepada Allah, mau diperintah Allah, itu sama dengan melawan iblis. Kalimat ini masih menjelaskan, ya masih melanjutkan penjelasan di atas bahwa hikmat Allah adalah lawan hikmat dunia. Anda tidak bisa hidup dengan dua-duanya.
disubordinasi Allah atau disubordinasi iblis. Taat pada Allah atau taat pada iblis. Ya. Hikmat Allah itu sama dengan roh. Hikmat dunia sama dengan daging. Sedangkan daging dan roh itu bertentangan. Anda tidak bisa hidup hidup dengan kedua hal ini bersamaan atau di antara. Itu suam-suam namanya. Anda harus pilih salah satu kalau ingin jadi murni. Yang disebut murni itu karena pilihan kita cuma satu. Hikmat Allah atau dunia, roh atau daging, itu aja. Ya. Kita baca yuk, Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke ya, jelas ya, bertentangan. Yakobus juga mengajak kita membersihkan tangan kita. Ya, Yakobus mengajak kita membersihkan tangan kita. Tangan bicara tindakan atau perbuatan. Dengan pikiran bersih, seharusnya idealnya perbuatan kita juga bersih. Ya, idealnya perbuatan kita juga bersih. Jangan mendua hati. Jangan double minded. Yakobus mengajak kita memiliki satu sumber saja. Itu yang disebut murni. Murni itu artinya tidak tercampur. Murni itu artinya tidak tercampur. Air murni itu air beneran. Kalau ada gulanya, itu bukan murni. Itu air gula. Tuhan nggak mau seperti itu. Air murni itu air saja. Ya. Satu sumber, satu pola pikir, satu karakter. Inilah yang disebut kemurnian. Allah menyukai sikap yang jelas. Hitam-hitam, putih-putih. Ya. Dalam pemikiran Yahudi, kata kodok itu dianggap najis. Halo, pernah dengar ya? Kenapa? Tidak jelas, hidupnya di air atau di darat? Manusia juga begitu Bapak Ibu. Sekali-sekali di darat, sekali-sekali di air. Seperti kodok. Sekali-sekali berbuat baik, sekali-sekali berbuat jahat. Tergantung kepentingan kita. Kalau di gereja berbuat baik, karena kepingin masuk surga. Kalau di luar, berbuat curang, karena kepingin kaya. Kejam, karena kepingin dapat cuan besar. Ini bukan kehendak Allah loh, Tuhan jijik sama kayak gini. Kayak kodok, menjijikkan. Itu pandangan Yahudi, pandangan teologi Yahudi seperti itu. Harus jelas. Ya. Homo, lesbi, kenapa gak disukai Allah? Karena enggak jelas. Ini orientasinya yang mana? Gitu ya. Tidak bisa menjadi keduanya sekaligus atau di antara keduanya, tidak bisa. Harus pilih salah satu Bapak Ibu. Tuhan menghendaki kita murni, panas-panas, dingin-dingin. Jangan suam-suam, dimuntahkan kan, ada ayatnya itu. Yakobus mengatakan, sungguh-sungguhlah menyesal. Menangislah, merataplah atas kemelesetan yang ada pada kita.
Hendaklah tertawamu menjadi tangisan dan kegembiraanmu menjadi kesedihan. Jangan merasa sudah benar dan puas diri. Allah tidak bisa memulihkan kondisi kita. Selama kita tidak disubordinasi Allah, selama kita tidak mau menjadi murni, selama kita tidak menyesal dengan kondisi kita yang masih campuran ini, Tuhan nggak bisa memperbaiki. Nggak bisa. Sering kan kita berpikir, wah Pak namanya manusia masih hidup ya begini. Loh enggak bisa. Sejak di dunia inilah Tuhan merancang kita untuk jadi benar-benar, enggak usah sekalian. Benar-benar murni. Panggilan Tuhan jelas Bapak Ibu. Hikmat dunia atau hikmat Allah. Enggak bisa campur baur. Gereja ini tempat memisahkan karakter kita dari dunia. Itu kalimat tepatnya ya. Bukan memisahkan kita dari dunia, karena tidak mungkin kita masih hidup. Kita hidup masih di dunia, tetapi gereja ini tempat memisahkan karakter manusia dari karakter dunia. Supaya memiliki karakter Allah. Jangan di sini panas, keluar dingin. Itu campur. Di sini panas, di luar juga harus panas. Di sini murni, di luar juga harus murni. Itu kerinduan Bapak di surga. Tapi Bapak Ibu, ini kita ngomong seandainya sekarang kita punya hikmat Allah, kita mau jadi murni dan kita murni gitu ya. Jangan juga kita menghakimi orang lain. Kita dipisahkan dari karakter dunia, tetapi kita jangan menghakimi mereka. Seandainya pun kita punya hikmat Allah, seandainya kita memiliki kemurnian, gitu ya. Jangan menghakimi yang tidak murni. Jelas ya, tadi keinginan Allah kita murni, disubordinasi, taat, murni. Oke, kita sekarang udah jadi murni. Kita benar-benar berjuang murni dan kita bisa murni, kita punya hikmat Allah. Hidup dalam roh. Jangan kita sekali-kali menghakimi orang di luar sana. Orang lain, sesama kita, jangan. Ya. Kita diajak untuk tidak saling menuduh, apalagi mengatakan hal yang tidak baik tentang orang lain, atau menghakimi sesama. Kita tidak pernah diangkat jadi hakim atas mereka, kecuali benar-benar Pak Hakim diangkat pemerintah, itu boleh jadi hakim. Kalau kita tidak diangkat jadi hakim, jangan pernah menghakimi, meskipun kita benar-benar murni, punya hikmat Allah. Ya, jangan menjadi taat kepada Allah. Ya, menjadi taat kepada Allah bukan berarti menjadi moralis, Bapak Ibu. Bermoral itu bukan harus jadi moralis. Bermoral itu harus murni, taat pada Allah sama dengan bermoral. Itu bagus, harus. Tapi enggak perlu moralis. Tahu ya bedanya bermoral dan moralis? Bermoral itu kita menuntut diri kita memiliki ketepatan dalam bertindak. Pakai nurani dalam bertindak. Seperti perintah Tuhan, itu bermoral. Kalau moralis itu sok bermoral. Merasa sudah paling taat, merasa sudah paling kudus, merasa sudah paling murni, sehingga menghakimi orang lain. Menghakimi tahu ya, menghakimi itu menilai dan melempar batu. Itu tidak boleh. Menilai itu pasti, tapi kan menilai itu di dalam diri. Oh, sikap ini tidak benar,
Enggak boleh seharusnya, enggak masalah selama di dalam. Tapi jangan melempar batu. Kamu salah loh. Itu perbuatan najis. Nanti kamu dikutuk sama Tuhan. Itu melempar batu. Atau ngomong sama teman-temannya, orang itu masih begini loh, orang itu masih begitu loh, itu moralis. Pada saat Tuhan menangkap, pada saat orang-orang menangkap seorang perempuan berzina, orang-orang mau melempari batu. Guru, bagaimana menurutmu? Tuhan gak menghakimi dia kan? Tuhan tahu ketahuan berzina pasti dia bersalah. Tuhan cukup ngomong jangan berbuat dosa lagi, selesai. Tidak melempar batu. Menghukum, menghakimi itu melempar batu. Jangan menyudutkan seseorang karena kesalahannya. Ya. Itu moralis. Taat kepada Allah bukan berarti menjadi moralis. LGBT, lesbi, LGBT. Apa itu? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu sudah jelas salah Pak, Bu. Di Alkitab juga jelas salah. Tetapi tidak usah mengucilkan mereka. Gitu ya, tidak usah. Jijik. Tidak perlu. Memang sudah jelas salah, tetapi tidak perlu dikucilkan, itu moralis. Emangnya orang-orang yang dianggap normal ini tidak punya dosa, tidak punya salah, sehingga mengucilkan mereka, itu moralis. Hanya karena kita berbeda dengan mereka, hanya karena dosa kita tidak seperti mereka, kita menganggap lebih baik, lebih suci, itu moralis. Tuhan tidak pernah ngajarin kita jadi moralis. Tuhan makan sama pemungut cukai, Tuhan makan sama orang berdosa, pelacur. Tuhan tidak moralis loh. Halo? Tuhan ingin benar-benar jadi murni karakternya, insight-nya. Di luar bergaullah dengan semua orang. Ya. Ingat, bergaul itu bukan bergaul karib maksudnya ya. Kita tidak membedakan. Tapi jangan bergaul karib, nanti ketularan. Kita harus tahu batas bahwa kita bisa saja tertular. Tapi kita jangan melecehkan mereka, menghindari mereka, seolah-olah mereka monster. Tidak boleh. Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Lawanlah iblis itu lawanlah sifatnya, pola pikirnya. Gitu ya. Taat kepada Allah bukan berarti menjadi moralis, apalagi sampai mencela sesama manusia. Bahkan merendahkan hukum, merendahkan Taurat. Di situ dikatakan, saya cek, nomos. Nomos itu hukum. Karena kita mengerti hikmat Allah, karena kita mengerti kehendak Allah, karena kita murni, kita merendahkan sesama, itu tidak boleh. Karena kita mengerti kebenaran, kita merendahkan hukum yang ada. Tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Siapa kita jadi hakim bagi sesama atau merasa lebih baik dari hukum, lebih baik dari apa yang telah diperintahkan. Kadang-kadang orang Kristen merasa tidak tunduk di bawah hukum Taurat, melecehkan mereka yang masih tunduk di bawah hukum. Ini tidak boleh. Ini tidak benar. Ya. Apa yang dijelaskan Yakobus ini gini Bapak Ibu. Kita kan harus melihat kembali lagi ya ke Biblika bahwa surat Yakobus ini muncul supaya jangan sampai orang salah paham dengan pengajaran yang muncul saat itu. Ya, pengajaran Kristen yang muncul saat itu kan seolah-olah gitu ya. Paulus ini antinomian, anti hukum.
Ya. Banyak orang menyalahpahami ajaran Paulus seolah-olah antinomian atau meniadakan hukum. Tidak Bapak Ibu, Paulus itu tidak pernah meniadakan hukum. Ya. Jelas tidak seperti itu. Kita baca yuk Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Banyak orang menyalahpahami ajaran Paulus seolah-olah Paulus antinomian, anti hukum, meniadakan hukum. Dalam arti moral, bukan tradisi atau liturgi maksudnya. Jelas tidak seperti itu, ya. Paulus tidak meniadakan hukum atau moralnya, tetapi gitu ya, menjelaskan ketika ajaran yang sempurna itu datang, hukum kasih maksudnya, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi, kadaluarsa. Kadaluarsa itu bukan meniadakan loh. Ya. Kadaluarsa itu bukan meniadakan. Kalau orang Israel dulu di bawah hukum Taurat, begitu Yesus hadir dengan ajaran yang sempurna, Yesus mengatakan, aku menyempurnakan Taurat. Berarti orang sudah tidak hidup di bawah hukum yang lama, tetapi di bawah hukum yang baru. Injil itu Taurat yang disempurnakan, itu hukum kasih. Kita baca, Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ada hukum yang baru, hukum kasih. Menyempurnakan Taurat itu artinya, ya, menyempurnakan Taurat itu artinya Taurat tidak lagi, gitu ya, tidak lagi didasari dari penghukuman, tetapi kasih. Hukum Taurat maksudnya, perjanjian lama, itu ketat Bapak Ibu. Lakukan ini, lakukan itu, kalau tidak kamu dirajam. Lakukan ini, lakukan itu, kalau tidak kamu dipotong tangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dasarnya hukuman. Tapi kalau hukum kasih tidak. Tetap kamu harus bermoral, tetap Allah menghendaki kita bermoral, tetap Allah menghendaki kita taat hukum, tapi lakukanlah dengan kasih. Jangan dikit-dikit merajam, jangan dikit-dikit lempar batu, jangan dikit-dikit menghukum. Itu loh kasih karunia. Kita dididik melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki berdasarkan kasih kita kepada Allah. Memang orang Kristen ini aneh, kadang-kadang dianggap kesabaran Allah itu kasih karunia supaya kita seolah-olah boleh berbuat dosa. Enggak, tetap Allah tidak menghendaki manusia berbuat dosa. Allah tetap menghendaki kita murni, kudus. Tetapi tidak seperti hukum Taurat dalam arti perjanjian lama. Yang mana orang salah sedikit, hajar, rajam, tidak. Anak kecil dulu kan begitu. Kalau saya lihat di Facebook masa kecil itu ya, ada foto-foto anak kecil lari nangis gitu ya. Di belakang ada emak-emaknya bawa rotan. Itu kan anak kecil zaman dulu.
Anak kecil itu dididik di rotan supaya ngerti benar salah. Tetapi kalau udah dewasa, udah bisa mikir, nggak perlu di rotan. Harusnya diberitahu kesadarannya yang harus dimunculkan. Tetapi bukan berarti hukum itu hilang. Kehendak Allah itu hilang. Jangan membunuh, jangan berzina. Hilang. Lalu kita anggap boleh berzina, boleh membunuh seenaknya. Kan Tuhan tuh kasih, kita kan pasti diampuni Pak. Enggak seperti itu. Taat hukum itu harus, cuman ketaatannya sekarang diubah. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kasih. Hukum Taurat yang lama sudah tidak berlaku lagi dalam arti kadaluarsa, bukan dihapuskan. Untuk orang benar, orang percaya kadaluarsa, tetapi untuk orang yang belum benar tidak kadaluarsa. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 9. 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yaitu dengan keinsafan, bahkan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah, perhatikan ini. Hukum Taurat itu bukan bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi. Hukum Taurat masih diperlukan. Tapi bagi orang benar enggak perlu. Karena dia punya kesadaran melakukan tanpa paksaan. Kadaluarsa itu artinya tidak berlaku, bukan berarti dihapuskan. Tetapi seorang percaya naik level, yaitu hidup dengan baik dan benar berdasarkan kesadaran, berdasarkan kasih, berdasarkan nurani. Nah, sekarang kembali tanya, apakah seorang Kristen masih taat hukum? Masih perlu taat hukum? Perlu. Tapi lakukanlah dengan kasih. Tidak ada polisi, bablas. Ada polisi, ngerem. Tidak. Kalau kita melakukannya taat karena masih ada polisi, berarti masih taat, berarti taat karena takut hukuman. Kalau kita kasih, ya nggak ada polisi, ya tetap berhenti. Gitu ya. Dan ini lebih sulit, pakai nurani. Lampu merah, gitu ya. Kita harus berhenti, tapi di belakang ambulan gimana? Nah, ini lebih sulit Bapak Ibu. Tetapi intinya kita mau taat apa tidak. Gitu ya. Kasih memang tidak lebih mudah, itu lebih sulit Bapak Ibu. Kalau letterlek, harafiah itu lebih gampang. Merah berhenti, apapun yang terjadi merah berhenti. Gitu. Tetapi kalau pakai kasih, itu perlu kecerdasan roh. Lampu merah, kalau saya berhenti naik mobil, kalau saya berhenti ambulan gak bisa lewat, yang belakang itu keburu mati. Ya bablas, tidak apa-apa, mau gimana? Nah ini beresiko. Ya. Sebagai Yahudi yang taat, ya, Yakobus sebagai Yahudi yang taat hukum, sedang meluruskan. Seorang Kristen yang kebanyakan bukan Yahudi memang tidak di bawah hukum Taurat dalam arti tradisi dan liturgi. Orang Kristen Bapak Ibu tidak di bawah Taurat dalam arti tidak di bawah hukum sosial, mispatim, tidak di bawah ritual, kukimnya. Kalau mau melakukan semua orang asing, goyim, harus proseli dulu.
Kalau tidak proselit, tidak boleh melakukan ini. Tidak boleh dilarang, orang asing dilarang melakukan Taurat sebetulnya. Tetapi sebagai orang Kristen yang bukan Yahudi, tetap ajaran moralnya, kisah-kisah moralnya dalam perjanjian lama itu bisa dipakai, bisa dikenakan untuk belajar taat kepada Allah. Gitu ya. Karena Yesus pun mengajarkan ajaran-ajarannya, gitu ya. Mengajarkan kebenarannya, Injilnya, itu juga berdasarkan Taurat. Makanya disebut hukum kasih. Kamu lakukan hukum berdasar kasih. Yesus hadir ke dunia ini tidak meniadakan hukum loh, menyempurnakan, menggenapi. Seorang Kristen yang kebanyakan bukan Yahudi memang tidak di bawah hukum Taurat dalam arti tradisi atau liturginya. Tapi bukan berarti hukum dalam arti moral tidak diperlukan, tetap diperlukan. Tapi lakukan dengan kasih. Ya. Hukum dalam arti moral tetap diperlukan, lakukan dengan kasih. Itulah yang dipahami sebagai perbuatan baik. Nah, untuk sebagian Kristen, perbuatan baik ini tidak perlu. Karena orang benar selamat karena iman, percaya saja. Tidak seperti itu. Yakobus kali katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ini iman Kristen. Yang disebut percaya bukan terpisah dengan moral. Ini salah. Yang disebut iman Kristen, percaya itu bermoral sesuai kehendak Allah. Jadi iman Kristen, percaya dan moral itu satu paket, jangan dipisah. Kalau bagi mereka, iman dan moral dipisah. Bagi sebagian Kristen iman dan moral dipisah. Makanya dikatakan keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Masalahnya di sini. Kamu diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Moralnya dipisah. Seolah-olah tidak diperlukan. Padahal tidak. Iman yang benar itu include sama bermoral. Iman yang benar bukan cuma percaya, tetapi ada tindakan-tindakan yang baik sesuai kehendak Allah. Kalau kita paham ini, mungkin enggak kita beriman, bermoral, tanpa perintah Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa hukumnya. Tidak mungkin, pasti jadi satu paket. Meskipun kita tidak masuk menjadi proselit. Tetapi begitu Allah bicara, jangan membunuh, jangan berzina. Sikap iman kita bagaimana? Ya taat, bermoral kan namanya. Apa kalau sudah percaya Yesus boleh berzina, boleh membunuh? Kan enggak boleh. Dulu pernah saya tanya sama orang-orang yang seperti itu ya. Orang Kristen tidak boleh membunuh dan berzina. Loh, tapi katanya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Iya memang. Oke, masalahnya gini, kamu Kristen, tapi kamu berzina, membunuh. Selamat enggak? Selamat. Loh, katanya enggak boleh berbuat baik. Iya, katanya enggak boleh berbuat, katanya enggak diperlukan perbuatan baik. Orang jadi bingung. Seolah-olah iman itu mengalahkan perbuatan baik. Ini tidak benar Bapak Ibu. Kamu Kristen? Ya Kristen. Selamat karena iman, selamat karena iman. Bukan karena perbuatan baik, bukan. Berarti kalau kamu berbuat zina, kamu selamat. Selamat karena bukan karena perbuatan baik. Loh, katamu tadi orang Kristen tidak harus berbuat baik. Iya, tapi bukan
bukan syarat keselamatan katanya. Bingung enggak orang kayak gitu? Akhirnya kan bingung, akhirnya orang enggak jelas. Padahal yang benar, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya itu apa? Iman, percaya itu menjadi satu kesatuan dengan ketaatan moral. Sebagai seorang Kristen yang beriman itu berarti harus bermoral. Tidak mungkin kita disebut beriman kalau tidak punya moral. Masih berzina, masih mencuri. Tidak mungkin disebut beriman kan? Gitu. Hukum masih diperlukan, ya. Hukum masih diperlukan sebagai acuan. Kalau kita lakukan dengan kasih, kalau mereka takut dihukum, tetapi hukum ini tetap diperlukan, nggak mungkin hilang Bapak Ibu. Ya. Karena nggak mungkin seseorang ditentukan bersalah atau benar kalau tidak ada standarnya. Hukum masih diperlukan bagi orang-orang yang tidak beradab, yang tidak benar. Jadi jangan jadi orang Kristen merasa antinomian, tidak berhukum, salah. Hukum diambil moralnya dan kita tetap taat di dalamnya. Sebagai orang Kristen itu. Hukum tetap diperlukan bagi orang yang belum dewasa atau tidak punya kesadaran akan kebenaran. Diperlukan. Sifat hukum itu memaksa. Kalau tidak ada hukum, kita yang punya nurani berbuat baik, mereka yang tidak benar, so enaknya berbuat jahat, kacau dunia. Bahkan orang benar pun bisa dihabisi oleh mereka karena tidak ada hukum. Betul enggak? Orang Kristen tidak boleh membalas jahat dengan jahat toh. Kalau tidak ada hukum gimana? Wah itu kan tidak boleh jahat dengan jahat. Gitu. Orang Kristen tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Habisin saja, tidak boleh balas. Dengan adanya hukum, orang benar pun aman. Kenapa? Hukum itu sifatnya memaksa. Kamu tidak bisa menjahati orang Kristen hanya karena mereka tidak balas. Ini ada hukum, ada tatanan yang tidak memperbolehkan kamu berbuat seenaknya. Itu pentingnya hukum. Halo Bapak Ibu. Profesor Yusril Issa Mahendra mengatakan demikian. Sistem hukum yang baik akan memaksa orang jahat jadi baik. Memaksa sifatnya. Tapi daripada tidak ada yang memaksakan lebih baik. Ya. Sistem hukum yang baik akan memaksa orang jahat jadi baik. Sistem hukum yang buruk akan memaksa orang baik jadi jahat. Sistem hukum maupun hukumnya, pasal-pasalnya karet, membuat orang baik jadi jahat. Itu yang terjadi. Tetapi bagi orang yang mengerti kebenaran Bapak Ibu, mengasihi Allah, memang tidak ada hukum pun pasti punya gairah untuk menyenangkan Allah. Kita melakukan kebenaran Allah dengan gairah, ya, bergairah hidup baik dan benar atau bermoral, meskipun tanpa dipaksa hukum. Orang yang sudah baik tidak perlu Taurat. Orang yang mengasihi Allah, pasti taat hukum, meskipun enggak dipaksa, enggak ditakut-takuti. Orang yang benar pasti bergairah untuk hidup bermoral. Ini loh yang namanya melawan iblis. Melawan iblis itu melawan moral-moral yang rendah. Melawan iblis itu melawan ide-ide yang jahat. Melawan iblis itu bukan tengking-tengkingan Bapak Ibu. Halo? Kalau cuma tengking-tengkingan,
itu tidak terlalu berdampak. Berdampaknya itu paling ya lingkungan itu ada orang kesurupan, ya, rumahnya kocar-kacir, morat-marit gara-gara dia manifest. Itu aja. Tetapi kalau ide-ide jahat, ide-ide iblis, berzina, membunuh, ini dibiarkan merajalela, rusak dunia ini. Jadi melawan yang jahat, melawan iblis itu melawan yang jahat, melawan sifat jahat. Sehingga dunia ini semakin baik. Tidak barbar seperti zaman dulu. Dan sekarang puji Tuhan, dunia semakin baik. Meskipun enggak semuanya baik. Tetapi secara umum, orang enggak mencuri istri orang lain kan. Kalau dulu orang mencuri istri orang lain seenaknya. Daud ngambil Batseba seenaknya. Orang sekarang kan enggak bisa, ada hukum. Ada hukum. Bagi orang percaya, tidak perlu ditakut-takuti hukum. Untuk tidak berzina itu tidak perlu takut-takuti hukum. Dia sudah rela melakukan yang benar. Kan aku mau menyenangkan Allah. Ini loh bedanya. Tapi bukan berarti hukum tidak perlu. Perlu. Bagi mereka yang belum punya kesadaran, perlu ada hukum. Kamu berzina tangkap. Perlu ada hukum, tidak seenaknya. Ya. Bagi orang percaya harus melakukan kebenaran, harus taat hukum. Harus, karena harus jadi terang. Inilah yang disebut melawan iblis. Ingat ya, iblis itu artinya lawan. Artinya pemberontak. Orang percaya taat kepada Allah, berarti taat melakukan moralitas berdasarkan hukum dengan kasih, kerelaan, dan sukacita. Itu artinya melawan iblis. Di pihak Allah. Orang benar itu berarti di pihak Allah. Orang benar itu melakukan apa yang benar menurut Allah, di pihak Allah. Berseberangan dari kehendak Allah disebut pemberontak, itu di pihak iblis. Lawanlah iblis berarti kita di pihak Allah. Mau disubordinasi Allah, kita taat. Mengampuni, jangan membunuh, berbuat kasih, jangan cabul, jangan berzina. Ini kita di pihak Allah. Bertentangan dengan iblis. Iblis itu hasatan yang melawan kehendak Allah. Di pihak Allah berarti murni. Kalau kita di pihak Allah sekali waktu di pihak iblis, ini tidak murni. Kalau kita hidup di dua kaki, double minded, main gitu ya, main di dua partai, partainya Allah dan partainya iblis. Ini tidak murni Bapak Ibu. Ini kita tidak sedang melawan iblis, tapi kita sedang mendukakan hati Tuhan. Meremehkan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Kenapa? Main dua kaki. Yang mana kita? Khotbah hari ini saya kepingin Anda semakin kokoh untuk hidup murni. Tidak merasa hidup di dunia begini Pak, tidak bisa benar. Loh, Anda sedang melawan Tuhan. Anda sedang di pihak iblis. Anda sedang menjadi hasatan, pemberontak, lawannya Allah. Anda sedang menjadi hasatan. Anda di pihak iblis, memberontak. Tidak benar. Ayo hidup taat, ayo hidup murni. Lakukan hukum yang benar. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kasih kita kepada Allah.
Itu maksudnya Yakobus. Allah pembuat hukum. Yesus hadir untuk menyempurnakan hukum. Siapa kita mau menjadi hakim bagi sesama? Atau merendahkan hukum yang Allah buat? Jangan. Kita tidak boleh loh merendahkan hukum. Banyak orang Kristen yang akhirnya antinomian. Orang Kristen orang bebas Pak, boleh berbuat apa saja. Keselamatan bukan karena perbuatan hukum. Kekristenan bukan masalah moral, tapi keyakinan. Aduh, ngomongnya begitu. Yakin selamat. Yakin saja selamat Pak, percaya saja masuk surga Pak. Emang bisa? Masuk rumah saja Anda harus pakai tenaga kan? Buka kunci, buka pintu, baru masuk, betul? Kok masuk surga percaya saja? Kadang-kadang keyakinan Kristen ini mitos. Keyakinan mitos tuh ya begini ini, percaya saja selamat pasti masuk surga. Lah kamu buka pintu, buka gerbang rumah saja perlu tenaga kok, perlu usaha. Ya. Anda harus menerima pengajaran yang benar. Kita semua harus bisa membedakan ajaran mitos dan ajaran yang benar. Bahkan bukan mitos itu Bapak Ibu. Percaya saja, tidak perlu perbuatan baik, yakin selamat, pasti selamat masuk surga. Itu bukan mitos, itu dongeng malah. Itu dongeng, mana ada kayak begitu. Masuk pintu rumah saja perlu kunci, perlu buka engsel, ya kan? Bahkan ada macet-macetnya masih harus angkat pintunya. Halo Bapak Ibu. Ayo kita murni yuk, ayo kita taat. Ayo kita lakukan. Kadang-kadang jadi orang Kristen, baiknya cuma masalah batiniah. Hukum diterabas. Yang penting batin fit, yang penting gini. Dulu saya pernah diomong gitu, yang penting batin fit, yang penting batin benar. Percaya Yesus dan melakukan kebenaran. Tetapi dia double book. Enggak bayar pajak yang benar. Salah loh Bapak Ibu, kekristenan bukan masalah kemurnian batin saja. Tetapi kemurnian sikap. Ya, kemurnian sikap. Kita bukan lagi anak-anak yang harus dipaksa. Kita harus punya kesadaran untuk berbuat yang benar karena kita mengasihi Allah. Batin benar, sikapnya benar. Karena sebagai Kristen kita punya tanggung jawab moral. Kita harus jadi teladan. Kalau seseorang Kristen gitu ya, batinnya saja yang benar, tetapi sikapnya salah, maka kekristenan tidak akan jadi terang. Kekristenan akan jadi batu sandungan. Dulu saya pernah dibegitukan. Saya ngomong sama teman, ngomong soal komputer gitu ya, ngomong soal krek-krekan. Lalu ditegur sama seseorang, Pak, mosok pendeta khotbah teko bahan krek-krekan. Nah kalau pendetanya krek-krekan, gimana jemaat? Halo? Anda tahu maksudnya? Krek-krekan itu bajakan. Pak. Kayak ngerti ya, krek-krekan itu bajakan, aplikasi bajakan itu krek-krekan. Batinnya saya benar loh, saya cinta Tuhan, saya ekumen kudus, saya tidak mau berbuat dosa. Tetapi cari barang murah, ya, jadi pendeta gak bondo,
Akhirnya krek-krekan, ambil yang bajakan. Lah khotbah kebenaran, tapi laptopnya krek-krekan. Iya, bajakan. Sebisa mungkin hindari Bapak Ibu hal-hal seperti itu. Karena batin harus benar, harus diikuti sikap atau perbuatan yang benar. Tidak bisa batinnya tok benar. Cinta Tuhan, dukung gereja, dukung pelayanan, kasih perpuluhan. Tapi double book. Pembukuan ganda. Ini benar. Tidak benar, ini masih belum murni. Akhirnya kita mau tidak mau harus bersikap yang benar juga. Jangan beli bajakan. Bayar pajak yang benar. Jangan double book. Jangan mencuri haknya pemerintah. Kan begitu. Akhirnya kan taat hukum kan. Akhirnya orang Kristen harus taat hukum juga kan. Meskipun ketaatan kita karena mengasihi Allah, karena kita mau kudus, kita mau murni. Bukan karena takut dihukum. Mungkin dihukum enggak ketemu soalnya, kan gitu. Tetapi apakah karena enggak ketemu oleh petugas, kita tetap berbuat dosa? Itu berarti kita tidak mencintai Allah. Kita melawan kehendaknya. Kita di pihak setan namanya, di pihak iblis, menjadi pemberontak. Dan kekudusan itu luar dalam loh Bapak Ibu. Kita baca yuk, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Orang dunia Bapak Ibu perlu melihat perbuatan baik kita. Orang dunia nggak bisa melihat batin kita. Bahkan kita baik pun masih disalahpahami kok. Apalagi tidak baik. Tidak bakal jadi terang. Kita tidak bakal jadi terang kalau nggak taat hukum. Bablas lampu merah seenaknya. Beli bajakan. Tidak bayar pajak sesuai hitungannya, double book. Nyolong listrik. Halo? Ada enggak di sini? Jangan ya. Nyolong listrik. Kalau ketemu kan bayarannya mahal itu, dendanya itu. Bukan masalah denda mungkin bisa dibayar ya. Tapi ngisin-ngisin, itu pendeta. Itu dia kan, itu rajin pelayanan. Tapi nyolong listrik. Halo? Akhirnya tema malam hari ini terjawab enggak? Terjawab. Kristen taat hukum? Harus taat. Meskipun dasarnya kita tidak dibelenggu hukum Taurat. Kita melakukan hukum dengan kasih karena kita mau di pihak Allah. Kita mau jadi murni, kita mau jadi terang. Untuk apa? Melawan ide-ide iblis. Melawan gairah dunia yang jahat. Sehingga orang bisa melihat, oh orang Kristen itu orang baik. Orang ini loh orang benar. Amin. Ngomong terlalu batin kedalaman kadang-kadang enggak connect kan. Ini istilahnya ngomong hukum lagi yang umum sebetulnya. Yang belum tentu dilakukan juga masih kan. Kalau yang sudah puji Tuhan kan gitu ya. Tetapi ayo periksa. Bagian-bagian mana dalam diri kita yang masih perlu
Sesuaikan dengan hukum yang benar. Ini saya masih melanggar hukum, Pak. Sulit, Pak, membereskan ini. Ya memang sulit, Bapak Ibu. Jadi orang benar itu enggak tambah mudah, memang tambah sulit. Membayar pajak jujur aja tambah sulit, enggak tambah gampang kan? Tapi harus mau, harus rela. Karena kita mau jadi terang. Kita diajak Yakobus melawan iblis, melawan ide-ide jahat, melawan gairah mencuri, melawan gairah dunia. Egois menyenangkan diri sendiri. Amin.